kayaknya tuh COVID itu kayaknya emang nggak ada deh. Apakah itu emang benar-benar agendanya antikris buat kita ngarahin kita tuh ke Oke, oke. ini. Pikirannya. Halo, Herlina. Ya, Halo. Islam Kristen, Kak? aku Kristen Kak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Iya, cuman mau nanya ini tentang minyak urapan. Ya, Silakan. kebetulan kan aku kan di salah satu gereja yang masih menggunakan minyak urapan ya Kak ya. Iya, apakah itu valid ya Kak? Minyak urapan itu? Soalnya kan itu kalau di gereja aku tuh sebagai media untuk penyembuhan atau apapun itulah. Valid atas apa? Eh, Kenapa di salah satu gereja itu menggunakan minyak urapan, tapi yang banyak gereja yang aku lihat itu udah nggak pakai gitu Kak? Enggak valid atas apa ini minyak ini? Itu loh pertanyaanku. Jadi kalau di gereja aku itu minyak urapan itu tuh digunakan tuh kayak misalnya kita mau meminta satu hal, kita tuh bisa menggunakan minyak urapan ini sebagai media gitu Kak. Bisa, memang benar. Minyak itu memang banyak manfaatnya. Apalagi untuk kulit itu bagus untuk moisturizer. Jadi kalau di dalam iman Kristen valid nggak Kak minyak? Ya valid itu untuk melembabkan gitu. Karena sakramen di dalam Kristen juga kan itu ada sakramen perminyakan. Valid nggak Kak? Valid. Ya, bukan tergantung iman ya. Di dalam iman Kristen itu digunakan untuk sakramen krisma. Makanya arti mengkrisma itu adalah kan mengurapi gitu. Apakah benar ini bisa? Ya, karena maknanya ya secara misterion di dalam iman Kristen itu kan ada 7 sakramen, salah satunya sakramen perminyakan. Dengan perminyakan itu kita secara sakramen dimampukan untuk melawan iblis. Karena minyak itu kan sifatnya licin. Tadi ya memampukan kita untuk apa? Kita itu secara misteri ilahi melawan iblis. Jadi valid nggak? Valid, valid sekali. Oke. Iya Kak. Betul kan? First love kita ada sakramen perminyakan. Gitu. Ada. Tuh, jadi bahkan kita sebelum menerima perjamuan, setelah dibaptis kita melakukan sakramen krisma dan itu diminyaki. Iya, dari kepala sampai ujung kaki itu. Iya, supaya kita dimampukan untuk melawan iblis itu. Biar iblis itu luntur dari kita, ya kan? Mau di kepala, di telinga, sampai ke telinga kan? Fast love kan? Iya, Telinga, kepala, kaki, tangan, telapak tangan, sampai ujung kaki tuh. semua. Iya, jadi supaya apa langkah kita itu pun jauh dari tindakan dan manipulasi iblis. Tangan kita juga demikian gitu. Kepala kita. Iya betul. Oke Kak. Wah. Iya oke. Berarti Ada lagi yang mau valid ditanyakan? Boleh nanya lagi? Boleh satu. Ini Kak, aku mau nanya. Sebenarnya ini kan aku banyak nonton kayak konten konspirasi gitu ya Kak ya. Jadi aku tuh sempat kepikiran untuk ini nih nanyain tentang COVID yang kemarin tuh Kak. Terus? Kebetulan aku kan kena tuh COVID yang 2020. Cuman pada waktu itu memang nggak tahu ya, menurut aku setelah aku udah ngerasain COVID itu udah berlalu sekitar 2 tahun nih, 3 tahun ke depan ini, kayaknya tuh COVID itu kayaknya emang nggak ada deh. Apakah itu emang bener-bener agendanya antikris buat kita ngarahin kita tuh ke Oke, ini. Oke, saya udah paham. Saya udah nangkep ya. Kalau dikatakan apakah COVID itu valid? Wong saya kena COVID kok. Apakah itu konspirasi antikris? Kak, antikris itu sudah ada
sejak dari zaman Kristus itu ada. Siapakah antikristus itu? Orang yang menolak Dia yang datang sebagai manusia. Siapa Dia yang datang? Allah yang datang sebagai manusia. Jadi apakah antikris itu karena Covid kemarin? Ya enggak. Itu orang Yahudi yang sekarang, Israel yang sekarang itu antikris. Semua orang yang menolak Kristus itu antikris. Gitu. Jadi jangan kakak kira antikris itu kayak Dajjal yang di tetangga sebelah yang datang dengan rupa-rupa menyesatkan, kode-kode, barcode. Ya itu bukan. Jadi antikris itu adalah yang menolak Allah itu datang sebagai Mesias atau manusia. Siapa saja yang menolak Yesus itu adalah antikris. RT 6 antikris. Jadi antikris itu bukan konspirasi, bukan, itu benar-benar ada. Kamu pun bisa jadi antikris. Kenapa? Begitu kamu jatuh ke dalam dosa, kamu antikris. Karena Tuhan Yesus suruh kita taat sampai mati. Sama seperti Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita disuruh menyalibkan kedagingan kita. Kalau kita tidak menjadi sama seperti Kristus, ya kita antikris. Gitu. Jadi jangan kamu kira antikris itu yang aneh-aneh seperti yang kamu lihat di dunia sekarang ini, bukan. Antikris itu adalah Dia yang datang untuk memanipulasi manusia. Itu Kak. Iya, oke Kak. Astagfirullah, Kak. Astagfirullah. Oke Kak, ya makasih. Siap. Terima kasih ya Kak Herlina, Tuhan memberkati. Jangan percaya konspirasi Kak. Udah basi. Iya. Ingat aja perkataan para rasul, kita harus mengerjakan keselamatan. Pikirkan yang sekiranya kamu berkapasitas untuk memikirkan. Jangan pikirkan hal-hal yang di luar dari apa yang menjadi bagian. Amin Kak. Makasih Kak. Tuhan memberkati. Oke, naikkan Muti. Muti yang mana? Gak ngirim permintaan loh Muti ini. Mutilasi, naik mutilasi. Jambak dia pas lap, jambak. Oke. Halo, Rian. Halo Rian. Ini Rian korban itu ya, Rian dari Jombang ya. Halo Rian. Ada jawaban nggak sih? Nggak ada ya. Muti woi, naik Muti. Ini nih, buat kakak tadi ya. Hendaklah kamu saat berpikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetap arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Nih. Ya, Paslap ini kok paham kali apa yang gue maksud. Oh, langsung cari kata kuncinya, Pandi kok ya. Yoi. Bagus. Halo, Rian. Assalamualaikum. Naik aja mutilasi. Gak ada. Oh loh. Oh, udah ngorok pula. Gimana nih Elia? Kau coba dulu buka mute-mu Elia. Jangan-jangan kau ngorok juga. Enggak, aku lagi sambil ngerjain sesuatu cuy. Apa tuh? Bisnis biasalah. Ngeri kali ya. Ngeri kali brotherku inilah. Iya, biar makan kita. Iya bagus itu.